Untuk menjadi karyawan Bao Lijin, sama sekali tidak mudah. Tapi bagiku, itu hanyalah masalah kecil. Karena saya benar-benar bisa membaca pikiran. Halo Kak Hong, saya kandidat nomor 103. Hyubong. Zhu Xiaomeng kan? Aku sudah melihat riwayat hidupmu. Kamu belum pernah punya pengalaman kerja di klub malam. Kamu benar-benar pendatang baru. Namun kamu berani datang wawancara di Bao Lijinku. Saya percaya bahwa begitu seseorang memilih untuk memasuki industri ini, mereka harus pergi ke puncak tertinggi industri ini untuk menguji diri mereka sendiri. Jadi apa yang membuatmu berpikir aku akan mempertahankanmu? Nah, jika kamu berani punya niat buruk, aku akan segera menyuruh seseorang mengusirmu. Kak Hong, saya salah. Katakan padaku di mana salahmu. Barusan di ruang pribadi yang Anda atur agar para wanita cantik menari bersama kami. Itu untuk menguji kendali diri kami saat dihadapkan pada godaan. Ada apa? Kau juga sudah tergoda oleh wanita-wanita cantik itu. Tergoda juga ya? Tidak, namun saya tidak sengaja memanggil seorang wanita cantik dengan namanya. Anda harus tahu bahwa dalam industri ini, memanggil nama asli pelanggan adalah perilaku tidak sopan. Bagaimana kamu tahu? Aku bukan karyawan di sini, tapi pelanggan. Tangji, jangan sentuh dia. Dia hanya pendatang baru. Saat ini sedang diwawancarai. Di klub malamku, ada banyak pria muda tampan. Bukankah itu cukup bagimu untuk memilih? Tapi aku sudah menyukai yang ini. Zhu Xiaomeng, cepat katakan padaku. Bagaimana tepatnya kamu tahu namaku? Begitu Anda datang ke sini untuk wawancara, tentu saja Anda harus sepenuhnya siap. Saya tidak hanya tahu nama Kapang, tapi juga tahu bahwa kamu adalah teman baik Kak Hong. Dan lagi pula, kamu juga klien utama Bao Lijin kami. Zhu Xiaomeng ini, sepertinya dia benar-benar punya bakat. Tapi kita tidak bisa membiarkan kesombongannya lepas kendali. Kalau tidak nanti, bagaimana aku bisa mengaturnya? Mengapa semua orang mengincar saya? Namun mereka menolak menunjukkannya. Kak Hong sepertinya, dia tidak mudah dihadapi sama sekali. Zhu Xiaomeng kan? Kembali ke ruang tunggu dan tunggu kabar. Selanjutnya, akan ada 3 hari masa percobaan. Pada saat itu, kita akan tahu apakah kamu dipertahankan atau tidak. Terima kasih Kak Hong. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Aku manajer shift di sini. Zhu Xiaomeng, kau adalah satu-satunya yang menerima kartu kamar hari ini. Kau harus tampil baik. Dengan anak ini di depan kita, siapa tahu mungkin nanti bisa menindisi bajingan. Gawan itu hanya dengan 1 kepala saja. Siapa Gawan? Sepertinya manajer shift ini sangat takut padanya. Saya harus sedikit hati-hati. Fanny. Hati-hati. Ini jam kerja sekarang. Jadi kenapa? Gawan. Semua orang mengenalku Gawan sebagai karyawan andalan Bao Lijin. Dia bahkan mengandalkanku untuk menghasilkan uang baginya. Cepatlah, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bajingan mana itu? Apa kau tidak tahu ini kamarku? Permisi Tuan. Kartu kamar ini milik orang yang baru saja di sini. Keluar. Apa kau tahu siapa aku? Jadi Anda adalah Gawan. Kau tahu itu dan kau masih berdiri di sini. Kau bocah yang tidak tahu diri. Apa kau mau dipukul? Tidak Tuan Gawan. Saya masuk ke kamar yang salah. Jangan marah. Saya akan pergi sekarang juga. Tidak perlu menyentuh anak ini. Membuat keributan besar. Sampai Pangji tahu, itu tidak akan baik. Hari ini dia bahkan membuat janji untuk menari dengannya lagi. Jadi orang ini sebenarnya adalah pasangan dansa pribadi Pangji. Tidak heran dia begitu sombong. Baiklah nak, mari kita lihat bagaimana saya akan menghadapimu. Aku sebagai orang dewasa tidak merendahkan diri ke tingkat orang rendahan. Keluar. Ya. Kak Pang dan Kak Hong kita sudah menyelesaikan diskusi utama mereka. Zhu Xiaomeng, apa kamu menungguku? Kenapa kamu belum mulai bekerja? Dan kamu sudah mencoba mendekati pelanggan? Saya tidak berani. Begini, Baoan menyuruh saya untuk mengundang Anda ke sana. Dia bilang dia sudah di kamar menunggu Anda setengah hari. Gawan ini memang semakin tidak sabar. Apakah hari ini dia secara khusus menyiapkan untukku kejutan? Anda pasti akan menerimanya nanti. Kejutan besar. Kalau begitu ayo cepat.
Goen, apa yang kamu lakukan? Goen, kita sedang dalam hubungan serius. Siapa dia? Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak Pang, tolong jangan salah paham. Sama sekali jangan beritahu Kakak Hon. Aku hanya sesaat bingung. Kau keluar sekarang. Baiklah Goen. Kamu tunggu saja. Anda berada di Bao Lijin. Namun kamu bergantung padaku untuk mencari nafkah. Sekarang kamu bahkan berani di depanku, bermain-main dengan wanita. Baiklah, aku pergi sekarang juga. Beritahu bosmu Kyu Hong. Kakak Pang, tolong sama sekali jangan beritahu Kakak Hon. Aku hanya sesaat bingung. Dia yang merayuku. Pria jahat. Itu kau. Kau yang membawa Kakak Pang untuk menemuiku. Sebenarnya kau siapa? Kau tunggu saja dan lihat bagaimana aku memberimu pelajaran yang pantas. Go Ankan, saya sarankan Anda sebelum Anda bertindak, pikirkan baik-baik. Saya adalah orang yang Kak Hon pilih sebagai pasangan dansa untuk Kak Pang. Benarkan Kak Pang? Itu benar. Chu Xiaomeng, ayo pergi. Zhu Xiaomeng. Baiklah. Kau berani mempermainkanku. Lihat saja aku akan perlahan-lahan menghadapimu sampai hidupmu hancur. Kak Pang, apa maksud Anda? Baru saja, kamu sengaja membiarkanku menangkap. Itu Goen kan? Benar sekali. Saya dengar, Gao-an adalah penari pribadi Anda. Namun dia berani melakukan hal seperti ini selama jam kerja. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Baru saja kamu bahkan menipunya untuk mengatakan, Kyu Hong mengirimmu kepadaku untuk menjadi pasangan dan saku jangka panjang. Siapa yang menyuruhmu mengatakan itu? Siapa yang memberimu keberanian? Saya memang mengarangnya, tapi kesombongan Gao-an barusan benar-benar keterlaluan. Jika saya tidak mengatakan itu, saya khawatir dia pasti sudah memukuli saya. Kamu benar-benar ingin melayaniku. Kamu akan memohonnya. Pria Goen ini, dia lagi dari Bao Lijin, penari andalan. Keterampilan menarinya memikat puluhan ribu wanita muda. Jadi bagaimana denganmu, bakat apa yang kamu miliki? Menari dengan wanita cantik adalah keahlian saya. Baiklah. Kalau begitu tunjukkan padaku. Jika kamu bisa membuat mataku berbinar, maka aku akan kembali dan memberitahu Kyu Hong untuk membiarkanmu menggantikan Goen. Kalau begitu terima kasih banyak Kak Pang. Bodoh. Siapa yang benar-benar ingin melihatmu menari? Dasar wanita bodoh. Apakah Anda pikir saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan? Kak Hon, anak bernama Zhu Xiaomeng itu, ada apa dengannya? Sekarang kamu masuk ke kantorku tanpa mengetuk pintu. Apakah kamu masih ingat siapa bosmu? Maaf Kak Hon, aku terlalu terburu-buru tadi. Bicara. Apa yang dilakukan Chu Xiaomeng itu padamu? Anak busuk itu diam-diam menjegal kakiku, menyebabkanku kehilangan muka di depan Kak Pang. Chu Xiaomeng, dia hanya pendatang baru. Beraninya dia memprovokasimu. Benar Kak Hon, Anda tahu bahwa Kak Pang adalah salah satu klien terbesar kami. Selama bertahun-tahun dia telah membawa teman-teman kaya untuk menghabiskan uang di tempat kami. Zhu Xiaoming melakukan itu. Bukankah itu mencoba menghancurkan mangkuk nasi Bao Lijin? Apa yang akan kamu lakukan? Selama Kak Hong memberi perintah, aku pasti akan memberi pelajaran pada anak itu. Aku tahu kamu adalah pohon uang. Bao Lijin kita. Tentu saja aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Tapi nama Chu Xiaomeng ini, dia hanya pendatang baru. Aku harap kamu menunjukkan kemampuan yang seharusnya dimiliki seorang senior. Aku mengerti Kak Hong. Aku pasti akan memberinya tahu luasnya dunia ini. Chu Xiaomeng, aku dengar kamu membuat masalah untuk Goen dan bahkan mencuri kliennya. Jika Kak Hong ingin mengatakannya seperti itu, saya hanya bisa mengakuinya. Kamu benar-benar berani. Apa kamu tahu? Penari paling terkenal di Bao Lijin adalah Goen. Beraninya kamu memprovokasikannya. Dia dan saya tidak punya permusuhan. Saya hanya berpikir, bagaimana caranya bertahan di Bao Lijin, melayani pelanggan dengan baik, dan membantu Anda menghasilkan lebih banyak uang. Bagus sekali Chu Xiaomeng. Sepertinya ambisimu tidak kecil. Kebetulan aku bisa memanfaatkanku untuk membantuku sedikit menekan Goen yang sombong itu. Anda ingin memanfaatkan saya. Belum jelas siapa yang akan memanfaatkan siapa. Rencana picikmu. Saya mendengar semuanya dengan jelas. Bagus sekali Chu Xiaomeng. Aku akan membiarkanmu dan Goen bersaing secara adil. Bagaimanapun Bao Lijin sekarang membutuhkan napas kehidupan baru. Tapi aku memperingatkanmu. Goen ini tidak mudah diprovokasi. Jika dia melakukan sesuatu padamu, aku tidak bisa mengendalikannya.
Kak Hong tenang saja. Selama itu untuk kebaikan Aula dan Sakita. Saya menerima tantangannya. Kamu punya nyali, aku suka itu. Aneh sekali. Kenapa dengan pria ini? Aku merasa sedikit tergerak. Kak Hong. Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada apa-apa. Kamu bisa pergi sekarang. Ya. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saya kapan saja. Saya akan segera ke sana. Zhu Xiaomeng. Kerja bagus temanku. Aku dengar kau belum lama di sini. Tapi kau sudah menyinggung Gauan. Jangan berkata begitu. Manajer Hu, saya tidak menyinggung siapapun. Kau tidak perlu takut. Gauan ini, mengandalkan popularitasnya di kalangan wanita, sudah menjadi sombong tanpa batas. Jika kau bisa mengatasinya, aku akan sangat senang untukmu. Sungguh. Melihat kalian semua bertengkar di antara kalian sendiri. Bagaimana mungkin aku tidak senang? Aku tidak berani secara pribadi memprovokasi Gauan. Tapi, aku hanya perlu menghasutmu. Tidakkah kau dengan bodohnya dimanfaatkan olehku? Manajer Hu, apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda mencoba menjadikan saya kambing hitam? Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin kau dan Gauan bisa bersatu untuk bekerja bagi Bao Leijin sebagai manajer chef? Aku merasa tenang. Baguslah, kalau begitu, nanti saya akan mengundang manajer Hu untuk makan dan minum, dan kemudian meminta bimbingan lebih lanjut tentang bagaimana bekerja untuk Bao Leijin. Baiklah, itu kesepakatan. Aku akan menunggumu. Dasar orang keji rendahan. Beraninya Anda menyimpan niat buruk terhadap saya. Baiklah, kalau begitu saya akan membiarkan Anda menjadi kambing hitam saya. Dengarkan baik-baik. Malam ini, saat aku memberi perintah, kalian semua segera bertindak. Kalian harus menangani Zhu Xiaomeng dengan tuntas. Untukku. Ya Kak Gao. Zhu Xiaomeng, beraninya kau memprovokasiku. Aku akan membuatmu menghabiskan sisa hidupmu sebagai orang cacat. Apakah Zhu Xiaomeng punya keahlian? Itu semua karena Kak Pang mengajarinya dengan baik. Nanti datang ke kamarmu. Aku akan tunjukkan padamu hal-hal yang lebih baik lagi. Zhu Xiaomeng, Kak Hong ingin kau pergi ke suatu tempat. Dia menunggumu di kamar 304. Apakah Kak Hong tidak tahu? Saya bersama Kak Pang. Mengapa dia tidak datang ke kantornya, tapi malah lari ke kamar 304? Aku tidak tahu. Ini adalah instruksi Kak Hong. Dia sepertinya ada sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan denganmu. Benarkah? Kau bocah busuk, aku tidak akan memberitahumu itu. Kak Gao sudah mengatur semuanya untukmu dan sedang menunggu untuk memukulmu hingga cacat. Baiklah, saya mengerti. Mengapa saya ingat kamar 304 adalah kamar kosong? Kak Hong memanggil saya ke sana. Untuk apa sebenarnya? Aku tidak yakin. Pergi saja dan kau akan tahu. Tentu saja itu kamar kosong. Dengan begitu ada kesempatan untuk memperlakukanmu seperti pencuri dan memberimu pukulan telak. Jadi begitu. Itu pasti mereka bersekongkol satu sama lain. Menarik. Aku awalnya berpikir untuk membiarkan Goyen dan Zhu Xiaomeng itu saling menahan. Tapi aku tidak menyangka bahwa sekarang Tu Fei juga terlibat. Situasi ini benar-benar semakin tidak terduga. Bahkan sedikit di luar kendali. Kak Hong, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Apa yang bisa dilakukan? Semuanya sudah sampai seperti ini. Agar masalah ini terlewatkan, sebaiknya kau pulang dan tinggal beberapa hari. Tunggu sampai semua orang melupakan ini, baru kau bisa kembali. Kak Hong, ini tidak adil. Anda jelas tahu bahwa saya dijebak. Kenapa sekarang saat aku bicara, kau masih tidak mengerti? Baiklah, Kak Hong, saya mengerti maksud Anda. Pergilah. Saudari Hong, Anda mencari saya. Kau sudah dengar soal Hu Fei kan? Dia adalah manajer di sini. Mereka yang membuat kesalahan semuanya berakhir seperti ini. Kau orang baru di sini mulai sekarang. Jika kau masih tidak patuh. Apa kau mengerti maksudku? Saya mengerti. Akan aneh jika kau mengerti. Bukan hanya aku tidak mau. Goyen mendominasi sendirian. Aku juga tidak bisa membiarkanmu. Pendatang baru ini menginjak-injak kepala karyawan lama dan bertindak sembrono. Kecuali jika kau cukup patuh. Kalau tidak, siapapun yang melompat tinggi akan kuhantam jatuh. Saya sepenuhnya mengerti. Apa maksud Saudari Hong? Saudari Hong, apa yang Anda inginkan adalah keseimbangan.
saya pasti akan patuh dan mendengarkan saudari Hong. Aku tidak menyangka anak ini cukup pintar. Dia benar-benar bisa memahami apa yang sebenarnya kuinginkan. Namun, apakah itu benar-benar yang kau pikirkan di dalam hatimu? Sama sekali tidak ada kepalsuan. Bagaimana kau akan membuktikannya padaku? Semua kata tidak berarti. Hanya tindakan yang bisa membuktikan ketulusan saya kepada saudari Hong. Baiklah, kalau begitu lakukan saja dengan berani. Tunjukkan padaku. Anda sudah mengakui kesalahan Anda. Belumkah Anda memaafkan saya? Kali ini benar-benar kesalahan saya. Saya benar-benar menjamin, tidak akan ada lain kali. Apa kau yakin? Tentu saja. Kenapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini untuk bekerja. Dulu kamu sombong sekali. Kenapa kamu mau datang bekerja di tempat ini? Kamu tidak di sini karena aku kan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun yang kamu katakan. Dulu aku putus denganmu. Kamu bilang sebelumnya bahwa itu untuk wanita kaya. Bahwa kamu mencampakkanku kan? Jangan khawatir. Meskipun kamu brengsek, aku tidak menyimpan dendam. Aku sudah melupakannya sejak lama. Dan juga memiliki masa lalu yang gemilang seperti itu. Tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saat itu aku memikirkan masa depan. Itu benar-benar bukan karena dia. Jangan khawatir. Aku di sini untuk bekerja. Mana? Jadi kamu di sini Kamu mencariku. hanya untuk bertemu dan sedikit menjalin ikatan. Ngomong-ngomong, aku juga ada sesuatu yang ingin ku minta darimu. Maukah kamu ikut denganku? Baiklah. Perasaan macam apa yang kalian berdua miliki untuk menjalin ikatan? Apa hubungannya denganmu? Zhu Xiaomeng, kamu sudah mencuri Pangji dariku sebelumnya. Sekarang kamu muncul di hadapanku. Dan bahkan mencuri mana? Bukan begitu. Cara macam apa yang kamu bicarakan? Kenapa disebut mencuri? Dia dan kamu. Hubungan apa yang kalian miliki? Aku dan kamu. Tidak ada hubungan sedikit pun. Kalau begitu jangan terlalu egois. Xu Xiaomeng memberitahuku bahwa kakak Hong mencariku. Benar, meskipun kau baru saja tiba. Aku yakin kau tahu bahwa klub malam kita baru-baru ini telah melakukan peningkatan. Layanan kami ditujukan untuk pelayan pria. Aku harap kau tampil dengan baik. Kakak Hong, tolong jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Yang terpenting, aku melihat bahwa kau memiliki sosok yang bagus, wajah dan kondisi lainnya cukup bagus. Aku memberimu kesempatan. Aku sudah membantumu mengatur klien besar. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Klien besar, dia juga dianggap klien lama. Ketua Huang Liang. Ketua Huang, kamu sudah minum cukup banyak. Bagaimana kalau kamu istirahat sebentar? Haruskah aku menari sebentar denganmu? Tentu saja kita akan menari. Tapi kita harus masuk ke kamar untuk menari. Pria ini tidak mau. Ketua Huang, aku hanya menari denganmu. Tolong jaga tanganmu. Bersikap hormat padaku. Apakah kamu benar-benar terlalu naif? Atau kamu berpura-pura naif? Jika kamu tidak ingin orang lain menyentuhmu, jangan ikuti mereka ke dalam kamar. Karena kamu sudah di sini, kamu harus menerimanya. Maaf Ketua Huang, lantai dansa kami beroperasi secara legal. Ini sama sekali tidak seperti yang kamu katakan. Lagi pula di industri ini, tidak ada aturan tidak tertulis. Seperti yang kamu klaim. Kamu datang ke tempat ini untuk bekerja. Jadi kenapa berpura-pura menjadi mulia? Dengan melakukan ini, kamu ingin merusak suasana hatiku kan? Baiklah, sekarang aku akan mencari bos Yumu. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengatasinya. Anda Ketua Huang bukan? Ada apa? Stafmu benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku harus melaporkan ini kepada bos Yu. Dia baru dan belum mengerti banyak hal. Tolong jangan terlalu keras padanya. Tidak mungkin. Aku datang ke sini untuk bersenang-senang. Jika kamu tidak membiarkanku bahagia, maka jangan berharap ada orang yang tenang. Aku berjuang keras hanya untuk melarikan diri dari penagih utang, yaitu Jin Dava dan istrinya Pang Ji. Aku pikir aku akhirnya bisa memiliki kedamaian di sini, tapi tak disangka aku masih akan diganggu. Malam ini aku harus memberi kalian semua pelajaran. Jadi begitu rupanya. Saya mengerti sekarang. Bagaimana kalau begini? Mohon tunggu sebentar. Sebentar saja. Saya akan carikan beberapa wanita muda untuk Anda. Untuk melayani Anda. Baiklah. Aku akan memberimu 5 menit. Jika orang-orang yang kamu bawa masih tidak memuaskanku, maka aku juga akan berurusan denganmu. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang berurusan dengan siapa. Aku tidak memanggilmu. Kau datang ke sini sendiri. Kakak Pang, begitu Anda melangkah masuk pintu, Kakak Hong sudah tahu. Cukup pengertian tidak buruk.
Tentu saja. Ngomong-ngomong Kakak Pang. Saya dengar ada Ketua Huang yang masih berutang kepada Anda. Dan Ketua Kim banyak uang. Benar begitu? Maksudmu Huang Liang kan? Suamiku Jin Dafe memiliki cukup banyak rekan bisnis. Jadi jumlah yang dipinjamkan tidak sedikit. Huang Liang jumlah yang dia hutang pada keluarga kami adalah yang terbesar. Itulah mengapa baru-baru ini aku selalu mencarinya untuk menagih hutang. Aku sudah bilang 5 menit. Lihat berapa banyak waktu yang sudah berlalu sekarang. Aku sudah memberimu terlalu banyak muka bukan? Ulangi itu. Kamu. Kapan? Kenapa kamu di sini? Bukankah ini Ketua Huang? Kenapa kau lari ke sini? Kapan? Bukankah aku datang ke sini untuk bersantai? Kau tidak punya uang untuk membayar hutang keluarga kami. Namun kau punya uang untuk datang ke sini, untuk bersenang-senang dan bermewah-mewah. Katakan padaku, omong kosong macam apa ini? Kapan? Aku dengar kau ingin menyebabkan masalah untuk adikku di sini. Tidak, aku tidak. Kapang ini salah paham. Aku tidak tahu. Pemuda ini berhubungan denganmu? Jadi sekarang kau tahu kan? Aku tahu. Aku tahu. Kau tahu jadi kenapa kau tidak cepat pergi? Apa kau menungguku? Jangan sombong begitu. Aku sombong. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Baiklah kalau begitu. Ada apa Ketua Jin? Tarianmu ini membuatku semakin tidak tertarik semakin aku menonton. Karena gadis baru itu, Huang Dingdin tidak masuk akal. Bagaimana denganmu? Pergi panggil Mana untuk datang ke sini untukku. Kalau begitu Ketua Jin mohon tunggu sebentar. Di manakah Hu Fei? Kau memprovokasinya dan dia pergi. Bukankah sudah kubilang kau masuk bersama Ketua Jin? Kenapa kau di luar? Dia tidak membiarkanku tinggal bersamanya. Mengatakan bahwa Huang Dingding ini tidak kooperatif. Dan menyuruhku memanggil Mana. Sangat membuat frustrasi. Jika begitu, maka tolong tunjukkan padanya video dari hari itu yang kau rekam agar dia lihat. Mari kita lihat, apakah dia berani bersikap pilih-pilih lagi. Video ini, Ketua Jin pasti sangat akrab dengannya kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Beraninya aku melakukan apapun kepada Ketua Jin. Aku hanya penasaran. Jika Kak Pang melihat video ini dan mengetahui bahwa kamu dan Mana dulu sangat intim dan juga sangat menyukai hal-hal seperti cambuk kulit, menurutmu apa yang akan Kak Pang lakukan? Apa kamu berani mengancamku? Beraninya aku mengancammu, Tuan. Aku hanya bertanya-tanya. Jika video ini tidak hanya dilihat oleh Kak Pang, tapi juga tersebar keluar, menurutmu apa yang akan publik katakan? Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Ketua Jin selalu blak-blakan. Jadi aku juga akan blak-blakan. Terus terang saja. Aku ingin menggunakan Ketua Jin untuk membuat Kak Hong mengusir Mana dari kelab malam. Kak Pang, mengapa hari ini Anda punya waktu untuk mengunjungi saya? Apakah Ketua Jin tidak di rumah? Siapa tahu dia sudah pergi mati di sudut mana? Sepertinya masalah hubungan Ketua Jin dan Kak Pang terlihat cukup signifikan, bukan? Bukan hanya signifikan bahwa Jin Dafe sekarang menghabiskan sepanjang hari berkeliaran di luar. Aku bahkan berencana untuk mencari cara untuk mengambil nyawanya dan langsung mengambil aset-asetnya lalu pergi. Ada apa? Jangan bilang kamu tahu. Apa yang kupikirkan? Tidak, sama sekali tidak. Apa kamu yakin? 100% yakin. Bukankah kamu bilang kamu bisa membaca pikiran? Apakah kau benar-benar percaya itu, Kak? Di dunia ini, bagaimana bisa seseorang benar-benar membaca pikiran orang lain? Itu benar. Untungnya aku bereaksi cepat. Kalau tidak aku mungkin sudah ketahuan. Tapi, karena kita sudah bicara sejauh ini, Kakak Pang punya pertanyaan yang ingin dia tanyakan padamu dengan tulus. Kakak Pang selalu memperlakukanmu cukup baik, bukan? Tentu saja. Jadi, apakah kamu punya perasaan apapun untuk Kakak Pang? Kakak Pang sangat menawan. Belum lagi aku. Orang lain juga akan terpikat. Jadi jika Kakak Pang ingin bantuanmu untuk menghadapi Jin Dafe, apakah kamu akan membantunya? Jangan khawatir.
Bagian aset yang kuterima. Aku bisa menyisihkan sebagian untukmu. Ini bukan tentang aset atau tidak ada aset. Selama itu urusan kakak Pang. Itu urusanku Zhu Xiaomeng. Apapun yang bisa kubantu aku pasti akan membantu. Sepertinya kasih sayang kakak Peng padamu tidak sia-sia. Ini terlalu berlebihan. Demi aset. Sampai ingin membunuh suaminya sendiri. Jika tidak bisa hidup bersama lagi, bisa bercerai. Mengapa harus menggunakan kekejaman seperti itu? Kaum kaya. Aku benar-benar tidak mengerti. Mana kamu datang tepat waktu? Masuklah dan temani ketua Jin. Bukankah kau baru saja di dalam? Kenapa kau tiba-tiba menyuruhku masuk? Ketua Jin tidak menyukaiku. Dia secara khusus memintamu untuk masuk. Bagaimanapun aku sudah menyampaikan pesannya. Terserah kamu mau pergi atau tidak. Ketua Jin ada apa? Jangan salahkan aku. Aku juga dipaksa. Apa arti kata-kata ini? Kenapa aku tidak begitu mengerti? Pelayanan macam apa ini? Orang-orang sepertimu. Apakah ini semua profesionalisme yang kamu miliki? Kalian semua tidak punya sopan santun. Cepat panggil manajer Humu. Dan juga Nyonya Kyo. Untuk datang ke sini untukku. Ada apa Ketua Jin? Orang-orang di sini. Apakah ini semua profesionalisme yang mereka miliki? Apakah ini satu-satunya kualitas layanan yang kamu berikan? Kamu jelas tahu aku punya penyakit jantung. Namun kamu sengaja mencoba merayuku. Apa? Bos Kim, jika hari ini kamu tidak memecatnya untukku, besok aku akan mencari seseorang untuk merusak reputasi tokomu. Kenapa kamu di sini juga? Aku dengar orang-orang bilang, ada sesuatu yang terjadi di sini. Jadi aku bergegas ke sini untuk melihat. Aku tidak menyangka. Ketua Jin dan Suster Hom, kalian semua ada di sini. Ada apa di sini? Sepertinya aku hanya bisa membacanya sendiri. Jadi begitu yang terjadi. Ketua Jin kenapa dia bisa memfitnahnya? Ketua Jin, apa yang kau katakan? Apakah itu benar? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Xiaoman, jangan bicara omong kosong. Bukan itu maksudku. Bukan itu yang kumaksud. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya kan? Kalau begitu aku juga akan membacanya. Niatmu menggunakan klip video itu untuk mengancam Ketua Jin agar memfitnah Mana. Bos Kyu, aku masih mengatakan hal yang sama. Jika kamu tidak memecatnya untukku, besok jangan salahkan aku. Karena tidak sopan. Tapi jelas aku. Dia niaya. Kau tidak berhak bicara di sini. Diam. Kamu dipecat. Berlaku segera. Bagus sekali. Kali ini kita akhirnya membuat kemajuan. Singkirkan Mana itu. Nanti berurusan dengan Zhu Xiaomeng. Akan jauh lebih mudah. Benar sekali. Selanjutnya kita akan berurusan dengan Zhu Xiaomeng. Bagaimana kamu ingin melakukannya? Rai Pangji. Tidak perlu basa-basi. Apa yang kamu inginkan dariku? Katakan saja langsung. Aku tidak punya kesabaran untuk bersikap sopan padamu. Kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Saya punya rekaman video yang diminati Kak Pang. Itu bisa membantu Kak Pang mengancam Ketua Jin dan bercerai darinya. Benarkah? Tentu saja, tapi saya punya permintaan kecil. Apa? Saya butuh bantuan Anda untuk menyingkirkan Zhu Xiaomeng. Apa kau benar-benar yakin? Kau ingin melakukan itu? Tentu saja. Jangan bilang Kak Pang tidak mau membantu. Kalau begitu premisnya adalah bahwa ponselmu benar-benar memiliki jenis klip video itu. Rekaman video itu sekarang ada di ponsel ini. Saya bisa membukanya kapan saja untuk Kak Pang lihat. Ini adalah kesempatan bagus untuk Kak Pang dan Ketua Jin bercerai. Jika saya jadi Kak Pang, saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini. Apa yang baru saja kukatakan? Kau dengar, jelaskan. Semua ini sebenarnya adalah oleh Gauan. Dia lagi memang. Jangan cepat marah begitu. Sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu. Metodeku bisa membantumu kembali dengan gemilang. Benarkah? Siapa itu? Apa yang kau lakukan di sini? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kenapa kau menyelinap ke kamarku? Jangan gelisah. Kakak Gau. Kau memanggilku kakak Gau. Apa kau kerasukan hari ini? Atau apa?
Begini. Kalau aku tidak punya kelebihan. Aku hanya punya satu keuntungan kecil, yaitu mengetahui batas kemampuanku sendiri. Jadi Jujur saja. Aku datang ke sini untuk mengakui kekalahan. kau sudah menyerah. Aku tidak punya pilihan selain menyerah. Aku sudah menghitung dengan cermat. Aku benar-benar bukan lawan kakak Gao. Jika aku terus bertarung, aku yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu aku ingin datang dan memohon pada kakak Gao. Bisakah kau memaafkanku kali ini? Aku tidak menyangka kau akan menjadi begitu masuk akal suatu hari nanti. Jika kau datang memohon padaku lebih awal, bukankah itu akan baik-baik saja? Tapi sekarang sudah terlambat. Apa kau benar-benar berpikir aku datang ke sini untuk memohon padamu? Aku datang untuk membaca pikiranmu, melihat kata sandi ponselmu, dan juga lokasi tempat video itu disimpan. Sekarang aku sudah membacanya. Aku tidak bermain-main denganmu lagi. Ada apa tidak mengatakan apa-apa? Apalagi yang harus dikatakan? Lagi pula kau tidak setuju. Apalagi yang harus dikatakan? Jika kau tidak mau bicara ya sudah. Sampai jumpa nanti. Anak ini. Trik macam apa ini? Kenapa kau di sini? Bukankah kau... Jangan khawatir, aku bukan orang mesum. Aku datang mencarimu. Kenapa kau mencariku? Untuk bekerja sama dalam sebuah kasus. Untuk melakukan sesuatu yang... Kenapa kamu rugi lagi? Sikap macam apa itu? Apakah kamu mengecekku? Kenapa tidak? Kamu bisa bermain dua sisi. Satu sisi denganku. Dan satu sisi merayu Mana, dan aku bahkan tidak bisa menunjukkan sikapku. Sama sekali tidak. Dia yang merayuku. Apa kamu menganggapku anak 3 tahun? Apa aku semudah itu dibodohi? Aku sungguh tidak menipumu. Satu-satunya orang yang kusukai adalah kamu. Jika kamu membantuku membebaskan diri dari Mana, aku akan sepenuh hati bersamamu. Apa kamu serius? Keterampilan menarimu benar-benar tidak buruk sama sekali. Itu karena Tuan Huang bersemangat. Jadi aku juga terinspirasi. Benar. Sejak tadi malam, bosmu Nona Q menengahi. Dan sementara waktu menyelesaikan masalah antara Tuan Jin dan aku. Jadi suasana hatiku benar-benar baik. Aku tahu itu. Olah karena itu, aku menemukan gadis baru untuk menemanimu, untuk membantumu merasa lebih bersemangat. Baiklah. Lihat, baru saja aku menyebutnya dia sudah di sini. Cantik kita bertemu lagi. Apa yang terjadi terakhir kali? Aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Hari ini, kamu harus membuatku senang. Ya Tuan Huang, aku akan melakukan yang terbaik. Kamu sungguh cantik. Ketua Huang, aku mengundangmu untuk minum lagi. Biarkan saja gadis baru itu terus menemanimu sebentar. Aku akan kembali nanti. Baiklah. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Cepat. Kenapa panas sekali? Cantik. Mari kita dinginkan bersama. Ketua Huang, tolong jaga kesopanan. Ini adalah tempat umum. Kemari saja. Ketua Huang, kamu sudah keterlaluan. Kembali ke sini. Kamu. Aku. Apa yang kamu lakukan minum lalu? Bertingkah mabuk di sini. Kamu bocah. Kamu berani merusak kesenanganku. Kamu bahkan berani memukulku. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu membayar. Tunggu saja. Mana kamu baik-baik saja? Apa kamu bahkan berani bertanya? Bukankah itu karena kamu yang mengatur ini? Dulu aku benar-benar mencintaimu secara membabi buta. Aku bisa menganggap bahwa minuman yang kamu hutang padaku terakhir kali sekarang sudah lunas. Tidak. Minuman ini adalah untuk berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Aku masih berutang minuman itu padamu dari terakhir kali. Tapi aku masih punya satu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa? Karena Gauan mengkhianatimu sebelumnya. Dan kali ini, kamu datang bekerja di klub malam. Jujur saja itu juga untuk membalas dendam padanya. Bagaimana bisa kamu begitu mudah mempercayai kebohongannya seperti itu? Bukankah itu salahku? Aku terlalu berhati lembut, mencintai terlalu dalam. Sulit untuk menghindari terluka. Jadi bagaimana sekarang? Tapi tidak lain kali. Aku tidak akan percaya. Kebohongan Gauan lagi.
Dan aku tidak akan pernah kembali padanya. Aku ingin dia membayar harganya atas tindakannya. Kamu sungguh luar biasa. Kamu juga. Jujur saja kamu sangat mudah disukai. Apa yang kalian lakukan? Cantik, tidakkah kamu kesepian sendirian? Kami bertiga bisa menemanimu. Aku tidak butuh kalian menemaniku. Minggir. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Hentikan. Zaman apa ini sampai kamu masih melecahkan orang di siang bolong? Apa kamu mencari masalah? Beraninya kamu ikut campur urusan kami. Pergi sana. Kamu terburu-buru seperti itu karena kamu sakit perut dan benar-benar perlu ke kamar mandikan. Bagaimana kamu tahu? Karena aku bisa membaca pikiran MO. Selagi aku dalam suasana hati yang baik, menjauhlah dari pandanganku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membuat kalian mengencingi celana kalian dan membuatmu meminumnya. Untuk apa kamu membutuhkanku? Tadi malam aku menyewa 3 preman untuk menghadapi Zhu Xiaomeng. Aku tidak menyangka anak ini cukup jago berkelahi. Ketiga orang yang aku sewa dikalahkan olehnya. Ketua Huang, mengapa kamu ingin menceritakan kisah ini kepadaku? Sepertinya dari luar tidak ada yang bisa dilakukan padanya. Maka kita harus bertindak dari dalam klub malammu. Mari kita bergabung. Ketua Huang, kita benar-benar sepemikiran. Kalau aku juga berpikir begitu. Hadapi dia. Kamu pasti sudah dengarkan. Klub malam kami berencana mengadakan pesta kolam renang untuk menarik pelanggan. Adapun lokasinya akan disponsori oleh Pang Ji. Alamat utamanya adalah di villa suaminya Jin Davi. Aku sudah tahu tentang ini, kakak. Aku ingin kamu menerima Pang Ji dengan baik, dan pada saat yang sama kamu harus mengurus pihak Jin Davi juga. Bisakah kamu melakukannya? Kakak Hong, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku sudah mencarimu. Ternyata kamu di sini. Ada apa? Kesempatan untuk promosi sudah tiba. Dalam 2 hari akan ada pesta kolam renang. Pada saat itu, jika kamu bisa melayani ketua Jin dengan baik, maka masa depanmu akan cerah. Tapi aku tidak yakin. Bagaimana selera ketua Jin? Tidak apa-apa, aku akan membantumu. Kakak Hong, apakah maksudmu? Di pesta kolam renang 2 hari lagi, kamu ingin memenangkan hati ketua Jin? Masalah sepenting ini. Dan kamu mempercayakannya padaku. Mana masih baru, dan dia juga dekat dengan Zhu Xiaomeng. Aku takut nanti dia akan menjadi terlalu kuat dan tidak mau mendengarkan lagi. Setelah banyak pertimbangan, kamu masih orang yang paling cocok untuk ini. Kakak Hong, jangan khawatir. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Pada saat itu, aku akan memberi Mana dan mereka pelajaran yang bagus. Mengapa kamu tidak turun dan Sangat aneh. Dia gila kerja. Kenapa dia datang ke sini untuk bermain? Itu benar. Bagaimana kau bisa meyakinkan Kak Hong? Jangan tanya, itu rahasia. Rahasia apa? Bisakah kau sekalian membantuku memoleskan tabir surya? Tentu saja. Bagaimana sekarang? Apa kau merasa lebih baik sekarang? Tentu saja aku jauh lebih bahagia. Jadi sudah kau pikirkan baik-baik. Apa sebenarnya alasan yang sangat mengganggumu itu? Aku sudah memikirkannya baik-baik beberapa hari terakhir ini. Itu karena seseorang. Siapa? Zhu Xiaomeng. Apa yang dia lakukan padamu? Sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa padaku. Hanya saja aku menyadari bahwa beberapa hari terakhir ini bersama, aku sepertinya telah mengembangkan perasaan padanya. Tapi kemudian aku tahu dia menemukan apa. Aku tahu dia sepertinya tidak punya niat apa-apa padaku juga. Adik, dengarkan nasihatku. Tidak ada pria yang baik. Jadi kita para wanita harus mandiri dan mengandalkan diri sendiri. Mari kita fokus saja pada karier kita. Dan jangan pedulikan dia. Sepertinya itu benar-benar nyata. Memang begitu. Kakak Hong, aku sedikit sakit perut. Aku mau ke toilet sebentar. Silakan. Nyonya Qiu kebetulan sekali. Ketua Jin, sekarang kau mengerti kan? Aku hanya ingin menjodohkan mereka. Kenapa tidak bilang dari tadi? Biar aku juga ikut membantu. Kau masih bisa membantu sekarang. Beritahu aku apa selanjutnya. Apa yang harus dilakukan?
Kau tidak benar-benar akan melakukan itu kan? Tidak perlu khawatir. Anggap saja hari ini April Mop. Ini hanya lelucon kecil untuknya. Kau benar-benar jahat. Bukankah orang bilang kalau pria tidak nakal, wanita tidak akan mencintainya? Kau benar-benar berani mengatakan itu? Tidakkah kau setuju? Aku setuju. Aku akan duluan. Ketika aku kembali, aku akan bangga padamu. Semuanya lari. Hiu. Hiu. Lari. Lari. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu bisa berjalan? Mungkin tidak. Atau kamu bisa pergi duluan. Mana bisa aku akan menggendongmu? Apa kamu baik-baik saja? Sepertinya sudah jauh lebih baik sekarang. Tidak ada yang serius lagi. Kurasa aku bisa berjalan sekarang. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu punya penyakit jantung? Berlari seperti itu. Apa kamu sanggup? Aku baik-baik saja. Atau haruskah aku membawamu ke rumah sakit? Jangan sampai terjadi apa-apa. Aku baik-baik saja. Atau bagaimana kalau kita pergi ke kedai kopi di sana dan istirahat sebentar? Mungkin tidak akan ada masalah. Mari kita pergi bersama. Aku tidak percaya mereka begitu mudah ditipu. Kau benar-benar terlalu jahat. Berhenti bicara tentangku. Haruskah kita berdua pergi ke kedai kopi dan duduk sebentar? Baiklah. Gauan. Apakah semuanya berjalan lancar? Apakah Zhu Xiaomen mengikuti ke pantai? Aku rasa aku melihatnya, tapi aku tidak yakin. Apakah itu benar-benar? Itu sebabnya aku menelepon untuk bertanya, apakah Zhu Xiaomen benar-benar di klub malam? Tidak, dia tidak ada. Hari ini dia tidak datang bekerja. Kalau begitu sepertinya orang yang kulihat memang Zhu Xiaomen. Kali ini, kau tidak hanya bisa membantu Jin Dava dan Qiu Hon menjodohkan, tapi juga memancing Zhu Xiaomen keluar. Benar-benar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kamu benar-benar hebat. Jika aku tidak punya beberapa trip seperti ini, maka semua tahunku sebagai manajer bukankah akan sia-sia? Baiklah, aku tidak akan bicara lagi denganmu. Aku harus segera memanggil orang untuk bertindak. Kali ini aku harus benar-benar memberi pelajaran pada Zhu Xiaomen. Bagaimana? Kedai kopi ini tidak buruk kan? Rasanya memang tidak buruk. Tapi lagi pula, klub malammu nanti ada yang tidak beres. Untuk saat ini, rencana ekspansi masih terlalu dini. Namun menurut tren perkembangan, klub malam ini, kurasa tidak akan lama lagi bisa berekspansi. Tidak akan butuh waktu lama untuk diperkenalkan ke pasar. Kita berdua seperti ini, sepertinya tidak benar kan? Apakah rasanya seperti kita melakukan sesuatu yang mencurigakan? Tidak sampai sejauh itu. Kurasa hari ini, kita punya waktu luang. Kita tidak bisa hanya melihat mereka bermesraan. Kita juga harus sedikit bersantai. Itu masuk akal. Sebenarnya ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu sejak Gauan pergi. Tujuanmu sudah tercapai. Jadi kenapa kau masih tinggal di klub malam? Kau tebak. Aku tidak bisa menebaknya. Niat awalmu sebenarnya bukan untuk menari dengan pelanggan. Jadi kenapa sebenarnya kau tinggal di klub malam? Karena sekarang ada seseorang di klub malam yang membuatku ingin tinggal. Apakah itu aku? Kau tebak. Apakah kamu tahu siapa Zhu Xiaomen? Jadi begitu. Pria ini dikirim oleh Gauan untuk menghadapiku. Tapi sepertinya dia belum pernah melihat fotoku. Aku bertanya padamu. Dia aku mengenalnya. Itu dia. Dia adalah Zhu Xiaomeng. Hei! Ada yang kalian berdua butuhkan. Tidak ada yang lain. Kami sudah memperhatikan mejamu. Nyonya Qiu. Karena kita sudah duduk, kami sama sekali tidak akan menyerahkannya. Tapi lagi pula, siapa cepat dia dapat. Namun, aku bisa memberimu kompensasi sedikit. Ganti rugi apa? Hari ini kalian berdua di sini, minum kopi. Aku yang akan membayarnya. Apa kamu menganggap kami pengemis?
Kamu pikir uang sedikit ini bisa membuat kami pergi? Jadi sebenarnya apa yang kamu inginkan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Keluar. Bagaimana jika aku menolak? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku akan baik-baik saja. Tapi tinjuku mungkin tidak punya mata. Kamu benar-benar mencari masalah. Berhenti. Berhenti. Kalian berdua berhenti. Dia punya penyakit jantung. Jika terjadi sesuatu, kalian berdua akan dalam masalah besar. Ayo pergi. Apa kamu baik-baik saja? Aku akan menelepon 115 sekarang juga. Jangan. Para pemegang saham di perusahaan, semuanya mengawasiku. Jika mereka tahu, tubuhku punya masalah besar, maka sesuatu yang besar akan terjadi. Jadi aku akan membawamu ke klub malamku untuk beristirahat. Baiklah, Ayo pergi. aku benar-benar minta maaf karena mengganggu liburanmu di pantai. Jangan berkata begitu. Bukankah kamu juga karena aku berakhir seperti ini? Terima kasih. Jangan begitu, ayo pergi. Jauh lebih baik sekarang. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ada apa? Aku ingin berinvestasi di klub malammu. Ketika kamu mengatakan itu, apa kamu mengasihani wanita sepertiku yang berjuang mengelola klub malam sebesar itu? Apa kamu bersimpati padaku makanya kamu ingin berinvestasi? Bagaimana bisa begitu? Aku melihat potensi klub malammu. Lagi pula aku juga tidak akan berinvestasi uang tanpa alasan. Apa maksudmu? Apa selanjutnya? Aku ingin melihat performa klub malammu. Lalu aku akan memutuskan apakah itu layak investasiku atau tidak. Bagaimana menurutmu? Jika kamu sudah berkata begitu, kalau begitu aku setuju, aku menerima evaluasimu. Ketua Jin, bagaimana perasaanmu setelah berjemur di pantai? Apakah kamu merasa lebih nyaman sekarang? Jangan katakan begitu, itu sebenarnya ada efeknya. Kalau begitu selamat Ketua Jin. Jangan terburu-buru. Aku belum selesai bicara. Ada keuntungan lain juga. Terus terang saja padamu. Aku merasa Ketua Kyumu benar-benar bukan orang jahat. Jadi Ketua Jin, apa yang kamu inginkan? Pikiranmu tidak salah. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk berinvestasi. Untuk melihat apakah aku bisa dengannya menjadi sedikit lebih dekat. Masalah evaluasi Ketua Jin. Semua orang sudah mendengarnya kan? Jadi dalam 2 hari ke depan, klub malam kita akan melanjutkan dengan peningkatan yang komprehensif dan kuat untuk memuaskan Ketua Jin. Saat Kak Hong mengatakan ini, aku punya ide kecil. Lanjutkan. Kita bisa membangun bintang papan atas, menciptakan gimmick, membangun reputasi. Apakah ada nominasi? Buang dinding. Apa maksudmu? Permisi Tuan, tempat kami adalah bisnis yang sah. Perilaku berlebihan tidak diizinkan. Aku sudah membayar, dan kamu memperlakukanku seperti ini. Ini benar-benar mengecewakan. Panggil manajermu ke sini untukku. Ada apa denganmu? Tidakkah kamu tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi inspeksi dari Ketua Jin, dan kamu masih begitu ceroboh? Jadi untuk menarik pelanggan, apa salahnya menjual sedikit kecantikan? Tapi orang zaman dahulu punya pepatah. Menjual seni bukan diri sendiri. Bagaimana bisa di masyarakat modern ini, manajer Hu pencerahanmu bahkan lebih rendah dari orang zaman dahulu. Kamu berani melawan padaku. Manajer Hu. Ding-ding baru saja tiba. Tidak perlu terlalu ketat. Apa kamu membelanya? Baiklah, kalau begitu kamu masuk ke dalam dan layani tamu dengan baik. Jika kamu tidak melayani mereka dengan baik, aku akan membuatmu menyesal. Aku sudah mencarimu. Jadi kau di sini. Kau menginginkanku untuk apa? Kudengar seorang pelanggan memanfaatkanmu. Aku takut kau akan kesal. Jadi aku ingin datang menghiburmu. Beritahu aku kenapa reaksimu sangat lambat. Apa maksudmu? Sejujurnya aku tinggal di klub ini karena kau. Tapi kau sepertinya tidak pernah mengungkapkan perasaanmu padaku. Kau juga tidak mengerti pikiranku. Jujur saja ini sangat mengecewakan. Jadi jika aku mengungkapkan perasaanku sekarang,
Apakah masih belum terlambat? Itu tergantung bagaimana kau mengungkapkan dirimu. Itu tidak benar. Kenapa perasaan ini tiba-tiba menjadi sangat aneh? Seolah-olah kemampuanku untuk membaca pikiran tiba-tiba menghilang. Ketua Jin, bagaimana? Bagaimana hasil inspeksi beberapa hari ini? Tidak buruk. Apakah tehnya yang tidak buruk, atau klubku yang tidak buruk? Keduanya tidak buruk. Jadi, apakah itu berarti kita sudah lulus inspeksi? Tentu saja kamu sudah lulus. Selanjutnya aku akan secara resmi berinvestasi di klubmu. Setelah itu aku akan memanfaatkan koneksiku dan melakukan yang terbaik untuk menarik beberapa tamu selebriti VIP agar reputasi klub kita akan langsung melambung. Kalau begitu saat itu aku benar-benar harus berterima kasih banyak kepada Ketua Jin. Mengapa begitu formal denganku? Kamu hanya perlu siap menerima kekayaan yang luar biasa ini. Itu saja. Hancur sudah. Ini benar-benar kacau. Aku tidak tahu sebelumnya. Ternyata ketika kau benar-benar jatuh cinta pada seseorang dari lawan jenis, itu membuat kemampuan membaca pikiranmu mudah menghilang. Tidak bisa lagi membaca pikiran. Apa yang harus kulakukan sekarang? Halo. Halo Xiaomeng. Benar. Ini aku. Ada apa? Aku hanya merindukanmu. Nanti, apakah kamu mau ikut untuk minum-minum dan mengobrol? Haruskah aku pergi atau tidak? Setiap kali aku jatuh cinta pada seseorang, kemampuan membaca pikiranku menghilang lagi. Jika aku pergi kencan lagi dengan mana, kemampuan membaca pikiranku mungkin tidak akan pernah kembali. Jadi apa yang harus kulakukan? Malam ini kita lewati saja. Aku tidak enak badan. Kamu tidak enak badan. Apakah kamu mau aku datang menjagamu? Tidak perlu. Aku hanya perlu istirahat sebentar sendirian. Baiklah, kalau begitu. Jika kamu membutuhkanku, telepon saja aku. Baiklah. Jetty, kau di sini. Kenapa kau mencariku? Baru saja di lorong. Aku melihatmu menunduk. Aku kira kau mengalami masalah. Kau sepertinya benar-benar membutuhkan seseorang di sisimu. Terima kasih. Ada apa denganmu? Tidak ada yang salah. Apa kau tidak ingin aku tinggal dan berbicara denganmu? Kalau begitu izinkan aku bertanya sesuatu. Silakan bertanya. Menurutmu apa hal terpenting bagi seseorang? Mengenai masalah ini, dulu aku berpikir, perasaan adalah yang terpenting. Tapi kemudian untuk mencari uang, untuk mengobati penyakit keluargaku. Setelah bekerja di klub malam, aku menyadari mungkin status dan posisi lebih penting. Apakah ini yang kamu maksud dengan ingin sendirian? Apakah ini yang kamu maksud dengan tidak enak badan? Dengarkan aku. Baiklah, jelaskan. Aku akan tetap di sini dan mendengarkan. Mari kita lihat apa yang terjadi di antara kalian berdua. Sebenarnya aku. Xu Xiaomeng, apakah ini yang kamu maksud dengan tidak enak badan? Apakah ini yang selama ini kamu lakukan? Kakak mana? Kau salah paham. Xu Xiaomeng dan aku. Tidak terjadi apa-apa. Aku juga tidak tahu. Ada apa dengan kalian berdua? Kalau begitu aku permisi dulu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Apakah begini caramu memperlakukanku? Nana, aku punya kesulitan sendiri. Aku benar-benar. Jangan jelaskan lagi. Aku sudah memberimu kesempatan. Xu Xiaomeng, aku terlalu kecewa padamu. Apa katamu? Kamu ingin mengundurkan diri? Ya, karena Xu Xiaomeng. Ya. Setelah kejadian ini, aku tidak bisa lagi menghadapinya. Oleh karena itu aku memutuskan untuk meninggalkan klub malam dan tidak bertemu dengannya lagi. Dengan hubungan yang retak seperti itu, apa kita bahkan tidak bisa menjadi rekan kerja? Tidak, kita tidak bisa. Mana sudah pergi? Kamu tidak bisa pergi bersamanya. Aku bisa menaikkan gajimu. Akhir-akhir ini terlalu banyak pekerjaan di klub malam. Kamu harus tetap tinggal dan membantu.
Kak Hong, tenang saja. Ketika aku datang bekerja di klub malam ini, aku bertekad untuk membuat sesuatu terjadi di sini. Aku sama sekali tidak akan pergi dengan mudah. Kalau begitu itu yang terbaik. Halo, Nyonya Qiu, aku sudah mengatur beberapa clean painting untuk datang ke klub malam untuk hiburan. Kamu harus benar-benar menerima mereka dengan teliti. Ketua Jin, mohon tenang. Aku akan segera mengaturnya. Baiklah, aku mengandalkanmu. Ini adalah kesepakatan bisnis besar. Siapkan dengan cepat untukku. Baiklah. Halo bos, Nanti aku akan. dia adalah Liu Furong. Bos Liu bukan? Kamu adalah orang-orang Nyonya Qiu, bawahanku. Ketua Jin sudah sering menyebutmu. Kemarilah duduklah. Kemarilah duduklah. Kakak Hong sudah memberitahu kami. Dia bilang kita harus benar-benar melayani dengan baik. Dalam menyambut bos Liu, dia juga menyuruhku menggantikannya. Dan menawarimu minum. Nyonya Qiu-mu ini benar-benar terlalu sopan. Baiklah. Masih belum tahu apa yang bos Liu ini sukai. Aku harus menggunakan pembacaan pikiran dulu untuk menyelidikinya. Sudah 2 hari tidak melihat mana. Kemampuan membaca pikiran sepertinya sudah sedikit kembali. Tapi setiap kali aku membaca pikiran, kenapa pikiranku penuh dengan mana? Aku sama sekali tidak bisa membaca hal lain. Mengapa begitu ramai? Apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah kamu salah masuk kamar? Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Bukankah ini takdir? Orang ini adalah Ini Liu Furong, Tuan Liu. Dia adalah tamu Kak Hong dan Ketua Jin. Jangan berani-beraninya. karena dia adalah tamu dari Kak Hong kami. Maka dia adalah tamu terhormat Tugauan. Jadi bagaimana sekarang? Aku juga harus atas nama Kak Hong menerimanya dengan baik kan? Halo Tuan Liu. Halo Nona. Halo Tuan Liu. Halo. Tuan Liu, namaku Gauan. Hari ini, aku sangat senang bertemu denganmu. Aku ingin tahu, apakah kita bisa saling mengenal sedikit? Mau biji melon? Aku juga ingin mengenal Tuan Liu. Kamu juga ingin mengenalku. Lalu apa susahnya itu? Bukankah kita sudah bertemu? Go En ini benar-benar berlebihan. Ini terang-terangan menggoda klien Kenapa kamu bilang dia mencuri klien? karena dia telah bergabung dengan Klub Malam Heima. Klub Malam Heima ini, meskipun baru dibuka, saat ini, pesaing terbesar kita kepada Baoli Jin kami. Apa? Liu Furon dan orang-orang ini adalah perwakilan dagang dari kota tetangga kita. Mereka semua ingin berinvestasi dan berbisnis di sini. Jadi mereka tiba lebih awal untuk mensurvei area tersebut. Mereka semua adalah Taipan. Tidak heran Ketua Jin sangat menghargai mereka. Awalnya aku ingin menarik mereka untuk bersama-sama mengembangkan dan memperkuat industri jasa hiburan di sini. Tak disangka begitu mereka tiba. Mereka direbut oleh orang lain. Masalah ini, aku sebenarnya cukup terkejut juga dengan hal itu. Kamu sudah menjalankan Baoli Jin selama berapa tahun sekarang? Namun bahkan kebiasaan pesaingmu, kau tidak tahu. Itu benar-benar tidak bagus sama sekali. Tentu saja tidak. Hanya saja, Klub Malam Heima ini baru saja dibuka. Jadi aku belum sepenuhnya memahami banyak tentang klub malam ini. Jadi itu adalah kekuatan yang baru muncul. Maka kau harus berhati-hati. Hal-hal tak terduga seperti itu, yang muncul begitu saja, sering membuat orang lengah, dan kemudian menderita kerugian besar. Aku mengerti. Ketua Jin, mohon tenang. Aku pasti akan menyelidiki secara menyeluruh latar belakang klub malam Heima ini. Mengapa kamu tiba-tiba teringat untuk mencariku? Kita saat ini masih dalam hubungan kerjasama. Kerjasama ini belum berakhir. Kita seharusnya masih tetap berhubungan secara teratur, bukan? Apa yang ingin kamu lakukan kali ini? Aku ingin kamu membantuku memancing semua staf dari Baoli Jin ke sini. Tidakkah kamu tahu? Meskipun sekarang Baoli Jin tidak lagi makmur atau setet. Kalian berdua ikuti dia dengan ketat. Bersiaplah untuk mati kalian bertiga. Apa kau yakin? Bagaimana kau punya pistol?
Tebak. Jangan gelisah. Semuanya tangan di atas kepala. Jongkok. Semuanya jongkok. Kau benar-benar punya pistol. Lalu mengapa kau diancam oleh Liu Furon? Bagaimana mungkin aku punya pistol? Ini pistol mainan. Baru saja membelinya dari pedagang kaki lima. Itu hanya untuk menakuti orang. Aku yakin. Itu tidak akan menakuti Liu Furon. Tapi aku tidak menyangka. Itu akan menakuti mereka. Jangan bergerak. Halo, bukankah sudah kubilang untuk mencari Van Li? Sekarang kau, mengapa kau meneleponku? Di mana dia? Ketua Liu pihak saya memiliki. Hampir berhasil. Kami baru saja menyudutkan Van Li di pabrik terbengkalai itu. Kami akan segera menangkapnya. Bagus setelah kau menangkapnya. Jangan bergerak. Aku akan datang sendiri dan menanganinya. Mengerti? Tunggu aku datang sekarang juga. Pergi. Nyonya Qiu. Anak buah Liu Furon. Sudah kukunci semua. Setelah kita selesai di sini, kita bisa menyerahkan mereka ke polisi kapan saja. Baiklah, kali ini aku benar-benar merepotkanmu. Aku juga. Aku sudah berutang budi besar pada Ketua Jin. Kali ini sudah terbayar. Halo, ini siapa? Di mana kalian? Liu Furon baru saja tiba. Dia awalnya ingin mempertaruhkan nyawa mereka bersama kita. Tapi sekarang kita sudah menetralisirnya. Bagaimana keadaan di pihakmu? Aku di pabrik yang ditinggalkan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Liu Furon pasti bergegas menuju arah ini. Kalian semua juga harus cepat datang ke sini. Baik. Kami akan segera berangkat. Liu Furon akhirnya termakan umpan. Van Li, kau tidak menyangka ini kan? Kau masih jatuh ke tanganku. Sudah kubilang sejak lama. Jangan melawanku. Mereka yang melawanku tidak pernah berakhir baik. Apa kau yakin tidak? Ada apa? Mungkinkah kau berpikir, sekarang setelah kau jatuh ke tanganku, kau masih punya kemampuan untuk melarikan diri? Apa kau ingin melihat lebih dekat? Sekarang, siapa yang jatuh ke tangan siapa? Maafkan aku, Ketua Liu. Kau berani membelot. Kau berani mengkhianatiku. Maafkan aku, Ketua Liu. Benar-benar Nona Fan yang menawarkan harga lebih tinggi. Begitu tinggi, sehingga aku hampir tidak bisa menolak. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu karena bodoh. Kamu juga bodoh. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Berapa banyak uang yang bisa diberikan Van Li padamu? Bisakah dia punya uang lebih banyak dariku? Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bahkan jika Van Li dan Jin Dava digabungkan, jumlah total uang yang mereka berdua miliki tidak sebanyak milikku. Jadi kenapa? Oleh karena itu, selama kamu patuh mendengarkanku, uang yang bisa kuberikan padamu akan jauh lebih banyak daripada yang diberikan Van Li padamu. Selama kamu patuh mendengarkanku, aku jamin masalah-masalah di masa lalu akan semua dimaafkan. Aku juga ingin kamu tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, dan uang seumur hidupmu. Jangan dengarkan dia. Dia menipumu. Apakah dia menipumu atau tidak, kamu akan segera tahu. Sekarang aku akan memberitahu sekretarisku untuk menyiapkan dan kemudian mentransfer uangnya padamu. Transfer langsung ke sini. Setuju? Kau. Xu Xiaomeng. Kamu tidak bisa ikut. Mengapa? Ini benar-benar terlalu berbahaya. Lagi pula, jika kamu ikut denganku, kemampuan membaca pikiranku akan sulit dimanfaatkan. Tapi aku tidak ingin hanya menunggumu kembali. Kalau begitu kamu saja. Sambil menungguku. Semangati aku. Kamu dengar aku. Sekretarisku akan segera menyiapkannya. Uangnya akan segera ditransfer ke rekeningmu. Terima kasih, Ketua Liu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, maka pegang erat-erat kedua orang ini untukku. Jangan biarkan kesalahan lagi terjadi. Ketua Liu, tenang saja. Kedua orang ini tidak satu pun akan lolos. Bagus sekali kalian berdua. Aku tidak menyangka bahwa kamu bisa
memancing Van Li ke pihakmu, dan bahkan berkoordinasi untuk mementaskan sebuah sandiwara. Pertunjukan besar ini untuk kutonton. Aku juga tidak menyangka bisa dilawan olehmu dalam satu gerakan. Ada banyak hal lain yang tidak kamu duga. Misalnya saat ini. Apa maksudmu? Nyonya Qiu, jika kamu mengambil nyawa Zhu Xiaoman sekarang, aku akan segera mengembalikan Jin Dafa padamu. Xiaoman, aku minta maaf. Tidak apa-apa, Kak Hon. Aku sepenuhnya mengerti kamu. Kau tidak mengerti. Bagaimana mungkin aku mengambil nyawamu? Orang yang ingin kubunuh adalah Liu Furong. Ini gawat. Jangan lakukan itu. Dia sudah bersiap. Lagi pula semuanya belum sampai pada titik itu. Apa maksudmu? Apa kamu ingat sebelum kita datang ke sini? Aku memanggil Huang Liang keluar untuk bicara, dan dia menghilang. Apa yang kau suruh dia lakukan? Aku menyuruhnya membawa semua bukti kejahatan Liu Furong ke kantor polisi. Sekarang dia pasti sudah menyerahkannya kepada polisi. Benarkah? Apa yang kamu bicarakan? Jadi ketua Liu janjimu tentang apa yang akan kamu berikan padaku. Bahkan jika dia sekarang membuat janji apapun padamu, dia tidak akan bisa memenuhinya. Bahkan jika dia setuju di detik berikutnya untuk mentransfer uang kepadamu, uang itu tidak akan sampai ke rekeningmu. Jadi aku menyarankanmu untuk pergi sekarang juga. Jika kamu beruntung, kamu mungkin masih bisa menari-nari di luar selama beberapa hari lagi. Terima kasih atas pengingatnya. Ayo pergi. Bajingan. Ketua Liu. Sekarang hanya kita berdua. Sudah waktunya bagi perjuangan ini untuk akhirnya berakhir. Tutup saja kalau begitu. Sudah lama ku katakan, siapapun yang membuat orang tua ini gila, orang tua ini akan mengirim mereka ke tempat peristirahatan terakhir mereka. Jika aku harus mati hari ini, Jin Dafa dan Van Li keduanya harus kehilangan nyawa mereka. Mengambil nyawa satu orang tidak rugi bagiku. Mengambil dua nyawa berarti aku untung. Apa? Ternyata dia masih punya trik tersembunyi. Bagus sekali. Untungnya aku tidak membawa mana ke sini. Teknik membaca pikiran ini benar-benar telah banyak membantuku. Ketua Liu, aku khawatir hari ini kamu bahkan tidak akan bisa membawa satu orang pun pergi. Apa maksudmu? Aku punya senjata rahasia. Aku jamin itu akan mengejutkanmu. Senjata rahasia apa? Coba tebak. Berdiri di sini dan bicara. Tepat di sebelahmu. Bagaimana? Bertahanlah. Bertahanlah. Aku tidak tahan lagi. Sayang sekali bahwa aku bertemu denganmu begitu terlambat. Andai saja lebih awal. Bangun, buka matamu. Ambulans. Ambulans. Tidak ada gunanya. Semua ini salahku. Disebabkan oleh diriku sendiri. Jangan bicara lagi, Kak. Bertahanlah. Aku akan segera memanggil ambulans untukmu, Kak. Tidak perlu. Xiaomeng, baru hari ini aku menyadari apa yang paling kurindukan masih waktu yang dihabiskan di Bao Li Jin dan waktu yang dihabiskan bersamamu semua. Saat itu. Ketua Liu, jangan buang-buang energimu lagi. Polisi sudah tiba. Bisakah kamu melarikan diri dari jaring yang tak terhindarkan ini? Kamu adalah awan terindah di langitku. Ayo. Bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Anda tidak keberatan kan? Permintaan bos. Bagaimana mungkin aku berani menolak?
Aku belum pernah menari dengan Kak Hong sebelumnya. Aku tidak menyangka kemampuan menari Kak Hong. Begitu mengesankan. Tanpa kemampuan, bagaimana saya bisa membuka kelab malam? Sayang sekali. Sayang tentang apa? Panggil Mana untuk datang dan berbicara denganku. Apa yang Kak Hong pikirkan? Kepergian ketua Jin telah membuatku mengerti banyak hal. Aku sudah memutuskan untuk bepergian dan melihat dunia. Anggap saja ini memenuhi janji perjalanan denganku yang diinginkan ketua Jin saat dia masih hidup. Bagaimana dengan klub malamnya kalau begitu? Yang ingin saya katakan justru ini. Saya berniat menyerahkan kelab malam kepada dua manajer. Bao Lijin dan Heima. Jika diserahkan kepada kita secara bersamaan, aku khawatir kita benar-benar tidak akan bisa mengelola semuanya. Anda bisa tenang tentang ini. Kalian berdua hanya perlu mengelola Bao Lijin. Tolong tangani dengan baik untukku. Dan itu sudah cukup. Adapun klub malam Heima, saya sudah menemukan orang yang lebih cocok untuk mengelolanya. Ini aku. Benar itu Ding Ding. Mulai sekarang semua orang juga harus menyatukan upaya mereka agar kedua kelab malam bisa berkembang semakin baik. Kak Hong mohon tenang saja. Sudah terlalu lama sejak terakhir kita bertemu. Lama tidak bertemu. Jadi siapa teman ini? Coba tebak. Bisakah kamu mendengar kata-kata di hatiku? Apakah ada yang mengejutkan tentang ini? Kamu tidak akan berpikir bahwa di dunia ini hanya kamu yang bisa membaca pikiran kan? Mulai sekarang tolong bimbing aku lebih banyak. Kenapa aku di sini? Aku tahu. Jadi ini semua mimpi. Baiklah. Sangat baik. Ketua Liu berbicara sangat terus terang. Jadi dokumen-dokumen saya, kapan Anda akan memberikannya kepada saya? Setelah semuanya berhasil, saya akan secara alami memenuhi janji saya. Jadi siapa lagi yang punya dokumen-dokumen ini? Bukti-bukti yang memberatkan itu benar-benar bisa menghancurkan reputasi dan karirmu dan membuatmu jatuh ke dalam jurang. Memang benar begitu. Dan tidak ada sedikit pun yang dilebih-lebihkan. JT Goyen dan Hu Fei sekarang ada di tangan mereka. Keduanya memiliki dokumen-dokumen ini. Itu berarti keduanya secara bersamaan memegang nasibmu. Benar. Oleh karena itu, situasi kita saat ini sangat berbahaya. Kita. Jangan bilang Anda lupa bahwa kita berdua berada di kapal yang sama. Saya mengerti. JT selanjutnya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kita hanya akan duduk diam dan menerimanya? Jangan khawatir. Saya sudah mengirim orang untuk menanganinya. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan untuk menghentikan Gao Ash dan Hu Fei. Halo. Bagus. Bagaimana hasilnya? Sudah selesai. Kalian berdua tidak menyangka ini, bukan? Ketika saya Liu Furong bertindak, saya bahkan lebih kejam dari kalian berdua. Ketua Liu, cukup bicara. Serahkan dokumen-dokumen itu kepada saya sekarang. Jika kami menyerahkan dokumen-dokumen itu, apakah Anda akan membiarkan kami pergi? Saya tidak hanya akan membiarkan kalian berdua pergi. Saya juga akan memberi kalian berdua masing-masing 500.000. Tapi kalian berdua harus memastikan kalian meninggalkan kota ini selamanya. Benarkah? Saya Liu Furong selalu menepati janji saya. Baiklah, kami setuju. Kami setuju.
Dokumen-dokumen itu sudah dikembalikan. Mereka juga sudah pergi. Bagus, sangat bagus. Bersiaplah untuk langkah selanjutnya. Dimengerti, Ketua Liu? Ada langkah lain. Tentu saja, kita tidak bisa begitu saja membiarkan mereka pergi begitu saja. Mari lanjutkan operasi ini. Ya. Dalam periode mendatang, saya mungkin tidak bisa lagi berada di sisi Anda. Mengapa? Meskipun dokumen-dokumen itu sudah diambil kembali, masalah ini masih diketahui oleh orang lain. Saya pasti harus bersembunyi untuk sementara waktu. Jadi kapan kamu akan kembali? Ketika badai berlalu, saya akan kembali. Bao Lijin dan Heima. Bagaimana dengan 2 klub malam itu? Saya khawatir. Saya tidak bisa menanganinya sendiri. Mengenai klub-klub malam, saya sudah membuat pengaturan. Bao Lijin akan diserahkan kepada Huang Ningbing untuk dikelola. Sedangkan untuk klub malam Heima, Anda yang akan bertanggung jawab atasnya. Pada saat itu Fan Li akan berada di sisi Anda. Saya yakin dia akan membantu Anda. Dengan manajemennya, Anda juga tidak akan terlalu lelah. Jadi kapan kamu akan pergi? Sekarang. Halo, mengapa menelepon saat ini? Menelepon untuk... Bukankah seharusnya kalian para tuan melaksanakan misi sekarang? Pergi selesaikan Gao Ah dan Hu Fei. Baru benarkan. Saya sangat menyesal misi gagal. Ketua Liu, bagaimana bisa begitu? Karena saat kami bergerak, Hu Fei dan Dao An tiba-tiba memberitahu kami bahwa mereka punya salinan dokumen. Kami takut ada komplikasi. Jadi kami tidak bertindak lebih jauh dan memilih untuk mundur. Apakah ada orang lain yang punya dokumen itu? Apa kau yakin? Tentu saja. Siapa itu? Zhu Xiaomeng. Dalam masalah ini, Zhu Xiaomeng juga terlibat. Kenapa aku tidak memikirkannya lebih awal? Sepertinya, sekarang aku tidak bisa pergi lagi. Aku harus mencari cara untuk menghadapinya. Mengapa kamu meminta bertemu saya di sini? Mengapa kamu tidak mengundang saya ke kantormu? Karena kamar pribadi lebih rahasia. Apakah kamu punya sesuatu yang rahasia yang ingin kamu katakan? Akhir-akhir ini kedua Ola dan Sa itu tidak terlalu damai. Aku punya firasat akan bahaya yang akan datang. Oleh karena itu aku telah membuat keputusan. Keputusan apa? Jual Bao Lijin, lalu kabur bersamamu. Kau, apakah kau setuju? Hal-hal di sini belum berakhir. Saya tidak bisa pergi saat ini. Namun jika kamu ingin menjual Ola dan Sa, saya mendukungnya. Dan saya bisa memperkenalkanmu kepada seseorang. Siapa? Yuan. Kontrak pengalihan sudah dirancang. Jika kamu sudah memikirkannya baik-baik, maka tanda tangan di sini. Jumlah yang kita sepakati sebelumnya, semuanya ada di kartu ini. Selamat atas tercapainya keinginanmu untuk kembali sebagai pemilik Bao Lijin. Terima kasih atas bantuanmu. Tidak perlu terlalu sopan. Kita sudah saling kenal begitu lama. Ding-ding, bagaimana denganmu? Apakah kamu punya rencana? Tentu saja sesuai rencana awal. Aku akan meninggalkan kota ini. Baiklah, kalau begitu saya doakan semoga berhasil. Kau juga, aku pergi sekarang. Begitu enggan untuk pergi. Bagus sekali. Setelah kontrak ini ditandatangani, kamu akan menjadi anggota resmi dari Bao Lijin kami. Klub Malam Heima tidak akan lagi bisa mengikatmu. Kalau begitu saya berharap kita kerjasama yang menyenangkan. Karena ini adalah kerjasama yang bahagia, maka tentu saja minuman perayaan tidak boleh dilewatkan. Kamu mau minum di mana, saya yang traktir? Hari ini benar-benar penuh dengan kabar baik. Selamat kepada kakak Hong kita atas kembalinya kendali Bao Lijin, dan juga kepada Ani kita karena berhasil lolos dari kendali klub Malam Heima dan bergabung dengan pihak kita. Ini benar-benar patut dirayakan. Kalau begitu mari bersulang lagi.
Liu Furong. Zhu Xiaomeng. Aku tahu kau memegang dokumenku. Jadi mari kita langsung ke intinya. Jika kau ingin Mana selamat, maka keluarkan dokumen itu dan tukarkan denganku segera. Ada apa? Ketua Liu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku hanya ingin dokumen itu. Kembalikan saja dokumen itu padaku, dan aku akan melepaskan Mana. Kalau tidak, Baiklah. Tidak masalah. Jadi kemana saya harus pergi untuk mengembalikan dokumennya kepadamu? kau segera kembali ke klub malam. Pergi ke kamar pribadi nomor 7. Seseorang menunggumu di sana. Kau hanya perlu menyerahkan dokumen itu kepada orang itu. Baiklah. The film was translated and narrated by Itu M kamu. Media. Kalau bukan saya lalu siapa lagi? Jadi begitu. Sejak Gauar jatuh dari posisi tingginya, kamu cukup beruntung untuk mendapatkan keuntungan dan naik ke posisi lamanya. Apakah ada yang salah dengan itu? Bukan apa-apa. Dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kita harus kembali ke masalah utama. Barang-barang bos Liumu. Anggap saja kamu masuk akal. Di mana-mana. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Kamu tidak perlu bertanya di mana-mana. Selama saya membawa dokumen-dokumen itu kembali, Bos Liu secara alami akan membebaskannya. Dan kamu ingin dia hidup. Mimpi saja. Niat Ketua Liu adalah, setelah mendapatkan dokumen-dokumen itu, dia sama sekali tidak akan mengampuni Mena. Dia akan tetap kehilangan nyawanya. Dan kemudian giliranmu. Jadi begitu. Liu Furong ini. Dia memang berniat untuk, setelah mendapatkan dokumennya, mengingkari janjinya. Untungnya saya punya kemampuan membaca pikiran. Kalau tidak saya benar-benar bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, Ketua Liu kami selalu menjadi seseorang yang perkataannya bisa dipegang. 4 kuda pun sulit mengejar. Jika dia berkata, dia akan mengampuni Mena, maka dia pasti akan mengampuni Mena. Secara spesifik kapan? Segera setelah saya membawa dokumen-dokumen itu kembali, setelah Ketua Liu memeriksanya, dan tidak menemukan masalah, Manamu akan aman. Saya akan menunggu. Ini adalah, Salinan cadangan dokumennya. ini persis hal yang sebelumnya. Kamu ceritakan padaku. Dokumen-dokumen yang memberatkan Liu Furong. Benar. Semua bukti kejahatannya. Semuanya ada di dokumen ini. Jadi mengapa kamu memberikan dokumen-dokumen ini kepadaku? Apakah kamu tidak takut? Saya percaya padamu. Baiklah, kalau begitu saya pasti tidak akan mengkhianati kepercayaanmu. Terima kasih. Tapi bagaimana denganmu? Kamu memberikan dokumen-dokumen ini kepadaku. Apakah itu berarti kamu akan berada dalam bahaya besar? Saya tidak tahu persis seberapa berbahayanya itu. Tapi saya tahu, saya harus pergi menyelamatkan Mana. Jadi bagaimana jika kamu tidak bisa kembali? Kalau begitu tolong berikan dokumen-dokumen ini kepada polisi untuk membalas dendam saya. Kamu benar-benar tidak akan bisa kembalikan. Jangan khawatir Kak Hol. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tetap hidup. Masuk ke mobil. Mengapa kamu di sini? Kata-kata yang kamu ucapkan kepada Kak Hong. Saya berada di luar pintu kantor dan mendengar semuanya. Kamu membantu saya. Sekarang kamu dalam masalah. Saya tidak bisa hanya berdiam diri. Cepat masuk ke mobil. Terima kasih banyak. Maksudmu, kamu awalnya berniat pergi sendiri, mencari Mena. Benar. Kita cari di mana? Berkendara di sekitar pinggiran kota. Mengapa? Saya tidak mungkin menjelaskan semua itu kepadamu sekarang. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Tapi kamu harus mempercepat. Kemampuan membaca pikiran saya akan hilang ketika saya memiliki orang yang paling saya cintai di hati saya. Dan ketika orang yang saya cintai pergi, itu akan muncul kembali. Ada keuntungan besar dari itu. Yaitu semakin jauh Nana dari saya, kemampuan saya akan pulih lebih cepat. Semakin dekat dia semakin cepat itu menghilang. Jika dugaanku tidak salah, maka kita hanya perlu mencari tempat yang bisa membuat kemampuan membaca pikiranku tidak efektif. Itu berarti Mana ada di sana. Di mana kita sekarang? Apakah ada struktur tersembunyi di sana? Ini adalah pinggiran kota. Sepertinya ada sebuah pabrik terbengkalai di dekat sini. Ada apa? Mana mungkin ada di sana? Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan pergi memeriksa. Tapi bagaimana kamu tahu dia ada di sini? Mana? Lama tidak bertemu.